ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep kue tiaw goreng yang enak banget. Ini resepnya juga simpel banget ya. Nah ini biar masaknya itu jauh lebih gampang. Kue tiawnya ini tak campur dulu pakai kecap manis Fluffy. Kita aduk-aduk biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata kita sisihkan dulu. Terus mau kita siapkan untuk bumbu-bumbunya dan juga untuk bahan isian lainnya. Nah untuk bumbunya Fluffy, ini mau kita gongsong dulu atau kita goreng sebentar. Ini ada bawang merah, ada bawang putih dan juga ada cabai rawit. Bagi Fluffy yang nggak mau terlalu pedas, nanti cabai rawitnya dikurangin. Kita goreng sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, ini mau kita haluskan. Untuk menghaluskannya Fluffy bebas mau pakai ulekan kayak aku hari ini boleh. Atau misalnya Fluffy mau pakai blender tuh yang kecil itu juga boleh banget. Kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus kita sisihkan dulu. Terus setelah ini kita mau siapkan untuk bahan isiannya. Untuk bahan isiannya sini lengkap banget. Nanti aku mau pakai sayur-sayuran, juga ada udangnya. Untuk sayurannya di sini aku mau pakai cesim. Fluffy bisa juga pakai kubis ya kalau misalnya Fluffy mau. Cuman hari ini adanya cuman ada sawi, ya wis pakai sawi atau cesim aja. Kita potong kecil-kecil. Kalau sudah dipotong-potong, kita siapkan juga ada toge. Ini udah kesukaan Fluffy Kasih banget tuh yang namanya toge. Terus kita siapkan juga ada godong bawang. Godong bawangnya kita iris-iris. Kalau sudah diiris-iris, di sini kita akan tambahkan juga. Aku mau pakai udang nanti Fluffy. Nah udangnya misalnya Fluffy nggak ada, bisa juga diganti pakai fish cake boleh, atau bisa pakai bakso sapi, bakso ayam, sosis. Itu boleh banget. Sekarang kita mau tumis bumbu, sudah tadi kita haluskan ya. Sajian ini kita sudah mateng, cuman kita mau tumis lagi biar nanti aromanya makin wangi dan juga bumbunya makin tanek banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan udangnya. Kita masak udangnya sama bumbunya sampai nanti udangnya mateng dan juga udah berubah warna. Baru kita akan tambahkan lagi telur. Nih telur itu boleh Fluffy masukkan, atau misalnya Fluffy nggak mau pakai telur juga nggak apa-apa. Ini juga cukup pakai cuma satu aja. Kita aduk-aduk, kita orak-arik. Nah sekarang kita mau campurkan jadi satu semuanya. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi untuk bumbu-bumbu lainnya Fluffy. Kita mau pakai garam, terus tambahkan juga kaldu bubuk. Di sini aku tambahkan sedikit kecap manis lagi. Terus kita aduk-aduk. Nah setelah ini baru kita akan masukkan kue tiawnya, sudah tadi kita campurin kecap. Nah tujuannya sebenarnya kenapa dicampur dulu pakai kecap, ini biar masaknya jadi lebih mudah aja Fluffy. Kalau sudah kita akan masukkan sawinya, terus masukkan togenya, godong bawangnya nanti dulu, ini dulu aja. Kita gongsong-gongsong. Nah kalau sudah mau diangkat baru kita akan masukin godong bawangnya. Aku suka banget tuh lemak mie goreng, kue tiaw goreng, itu sayurnya itu tetap masih krius-krius. Jadi aku masak sayurnya nggak usah lama-lama. Sekarang kita masukkan godong bawangnya, terus aduk-aduk sebentar, udah. Ini siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget Fluffy. Kita pagi-pagi untuk sarapan, atau misalnya Fluffy malam-malam lagi lapar, pengen maem yang gurih-gurih. Nah ini juga cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng soun yang enak banget. Bisa juga pakai bihun. Ini mau kita rendam dulu pakai air mendidih. Kalau misalnya Fluffy mau rebus dulu juga boleh. Merebusnya sebentar aja. Ini kita diamkan dulu sebentar sambil menunggu. Di sini kita siapkan untuk bahan isiannya. Di sini kita mau pakai sawi putih. Ini udah sayuran kesukaannya Fluffy Kasih banget. Rasanya tuh dalam 1 minggu tuh mesti ada lauk dari sawi putih Fluffy, karena rasanya tuh enak. Ini mau kita iris-iris, kemudian mau kita sisihkan. Kalau sudah, sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Kita siapkan dulu ada tomat. Nih tomatnya mau kita iris tipis-tipis aja kayak gini Fluffy. Dan nanti
Kalau dikasih tomat tuh rasanya tuh lebih ada segernya gitu. Tambahkan juga lombok rawit karena aku maunya pedes Flavis. Bagi Flavis yang nggak mau pedes nggak usah pakai lombok rawit. Kadang-kadang yang suka bilang Mbak Flavis jangan masaknya jangan pedes-pedes terus dong. Sajane ini bisa pedes bisa enggak kalau masakan Flavis kasih. Tinggal kalau misalnya nggak mau pedes nggak usah campurin cabai rawit. Sekarang kita tambahkan juga ada godong bawang. Ini kita iris-iris. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita siapkan ada merica, kemiri, terus tambahkan bawang merah, bawang putih. Ini kemirinya wajib ada supaya nanti rasanya itu lebih buket gitu kalau ada kemirinya. Kita haluskan. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan dulu. Ini kita tengok bihun yang tadi kita rendam ini sudah empuk. Ini mau kita sisihkan dulu. Kemudian sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan bumbu halus terlebih dahulu. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Di sini kita akan masukkan lomboknya dan juga kita masukkan tomatnya. Aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan masukkan sawinya terlebih dahulu, sawi putihnya ya. Kita gongsong-gongsong. Sajane kalau misalnya Flavis nggak mau pakai sawi putih juga nggak apa-apa, bisa juga pakai sawi hijau atau yang cesim itu juga boleh banget Flavis. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, baru di sini kita akan masukkan sounnya. Atau misalnya Flavis pakai bihun juga boleh, bihun jagung ataupun bihun beras itu juga boleh. Tapi sayang di tempat Flavis kasih di Kebumen jarang banget ada bihun beras yang jual. Jadi ya wis pakai soun aja atau bihun yang jagung. Tambahkan juga garam, gula, dan juga penyedap rasa. Tambahkan lagi kecap manis. Ini aku pakai kecap manisnya kecap manis kencana Flavis. Jadi warnanya itu nggak terlalu pekat banget, tapi rasanya tuh manis. Jadi warnanya nggak terlalu yang coklat banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai kecap-kecap lain yang warnanya pekat, itu nanti boleh dikurangin biar nggak terlalu hitam banget. Kita aduk-aduk lagi. Biarkan tercampur rata. Kalau sudah, kita akan masukkan godong bawangnya. Kita aduk-aduk lagi. Udah, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini enaknya Flavis kita pakai nasi putih untuk ramesan ya. Ataupun misalnya Flavis mau bikin tumpeng, lauknya pakai bihun kayak gini juga boleh. Ataupun nasi kuning, nasi uduk, itu juga enak banget. Nasi lemak, cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep cemilan yang enak banget. Cocok banget untuk kita ngemil di pagi hari ataupun sore hari. Hari ini aku mau bikin tahu berontak ya, atau tahu susur ataupun tahu isi. Pokoknya saya Flavis aja nyebutnya mau apa. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tahu. Ini karena tahunya aku pakai tahu coklat yang padat. Jadi bagian isiannya kita kerok atau kita buang aja. Nah ini juga karena tahunya gede banget, jadi aku mau potong menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong semuanya dan kita akan buang semua bagian isinya. Kalau semuanya sudah dibuang, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan isiannya. Nah, untuk bahan isiannya biasanya Flavis tuh suka pakai toge sama kubi sama wortel. Kemudian daun bawang. Nah hari ini aku mau bikin isiannya itu yang rodok beda. Aku mau pakai isiannya pakai bihun. Ini aku pakainya bihun jagung ya. Tapi kalau misalnya Flavis di rumah ada bihun beras juga boleh banget. Nggak tahu kenapa di tempat Flavis kasih itu susah banget nyari bihun yang beras. Adanya itu di mana-mana tuh bihun jagung. Tapi ya wis nggak apa-apa. Ini mau kita rendam dulu dengan air panas. Nah ini hasilnya setelah direndam dengan air panas dan juga sudah ditiriskan. Untuk bahan tambahannya aku mau pakai toge kacang hijau. Kemudian ini nanti kita cuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih, siapkan ada bawang merah. Kemudian aku juga mau pakai bawang putih. Ini nanti bumbunya akan pakai untuk numis bihun dan juga togenya ya. Kalau misalnya semua bahan dan bumbu sudah siap, di sini kita akan langsung gongsong bawang dan berambangnya terlebih dahulu. Nah ini kita pakai minyaknya sedikit aja. Kalau sudah wangi, masukkan togenya, aduk-aduk sebentar. Kemudian di sini kita akan cemplungin bihun jagungnya. Kita aduk-aduk lagi. Sini kita akan tambahkan lagi ada garam. Kalau mau pakai penyedap rasa, mau pakai kaldu-kalduan juga boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau misalnya sudah dirasa mateng,
Nah, ini kita akan sisihkan. Nah, ini biarkan nanti sampai dingin. Kalau sudah dingin baru kita akan masukkan ke dalam tahu yang sudah tadi kita potong-potong. Caranya seperti ini, Flavis. Ini kita ambil tahunya satu, kemudian kita akan masukkan. Ini karena pakai bihun jadi dia lebih licin. Jadi nanti posisi naruhnya setelah diisi jangan rebahan, nanti dia agak buyar. Nah, kurang lebih kayak gini, Flavis. Kalau semuanya sudah diisi, ini kita sisihkan dan sekarang kita akan bikin adonan tepungnya ya. Nah, untuk bumbunya di sini ada bawang putih, ketumbar dan juga kunire sedikit aja. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah halus, ini kita masukkan dulu ke dalam wadah. Boleh pakai mangkok ataupun pakai baskom, saya Flavis di rumah aja. Kemudian masukkan tepung terigunya. Nah, di sini biar nanti rodok kemeriu, aku mau pakai tepung beras. Kemudian sekarang kita tambahkan lagi air, sedikit-sedikit aja nambahin airnya. Kita aduk-aduk, kalau dirasa masih kurang. Kemudian kita tambahkan lagi air, takutnya kalau sekaligus banyak itu nanti terlalu encer. Caranya kayak gini, pelan-pelan aja. Kemudian di sini kalau misalnya sudah halus, aku mau tambahkan lagi ada garam, kemudian Flavis kalau misalnya memakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini kita ambil tahunya, kemudian kita balut dengan tepungnya. Ini satu-satu aja nanti biar nggak bleber. Nah, ini langsung kita goreng. Siapkan terlebih dahulu wajan dan juga minyak yang sudah benar-benar panas. Kalau bikin gorengan kayak gini tuh enaknya tuh biar nanti teksturnya cantik. Minyaknya itu yang agak banyak ya, Flavis. Kemudian jangan lupa kalau misalnya bagian bawahnya sudah kering, ini kita balik. Kemudian nanti kalau misalnya sudah agak kering lagi kita balik lagi. Baliknya itu cukup 2-3 kali aja. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, kalau dirasa sudah cukup matang, Flavis, teksturnya udah kering, rasanya itu juga udah nyenengin gitu. Kemudian ini kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah, ini tadi kan tahunya masih banyak. Jadi kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi ya, tinggal kita cemplungin ke dalam wajan, kita cemplungin ke dalam minyak panas. Nanti kita tunggu sebentar, kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, baru kita akan balik. Baliknya juga nggak usah sering-sering, cukup 2-3 kali aja udah cukup. Kalau dirasa sudah cantik banget, sudah kemeriuk kayak gini, ini kita siap angkat, kita sisihkan. Nah, ini cocok banget nanti kita pakainya cabai rawit ataupun mau pakai sambal kecap juga enak banget. Pokoknya ini cocok banget ya untuk cemilan pagi-pagi, tempat untuk ngeteh ataupun ngopi, ataupun kalau sore-sore hari itu duduk di teras sambil ngeteh ataupun ngopi. Terus camilannya tuh tahu isi atau tahu brontek model kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah, ini kentangnya kalau sudah mateng kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke Flavis
Kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telur, telurnya cukup 1 butir aja. Kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tangan, tanganku sudah dicuci dengan bersih ya. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka, bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikinnya untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur. Kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavis nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentangnya kentang yang kuning dan juga tadi adonannya kita kasih telur dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan asin yang enak banget. Ini ikan asinnya aku pakai ikan asin layur ya namanya. Flavis bisa juga menggantinya pakai ikan asin sesuai dengan selera Flavis. Ikan asin gabus juga enak banget itu, ataupun ikan asin petek itu juga enak. Nah, ini mau kita siram pakai air mendidih. Kemudian aduk-aduk sebentar nih biar kotorannya hilang ya. Gak usah lama-lama kan Flavis, nanti kelembekan kalau kelamaan. Setelah ini tiriskan. Kalau sudah ini mau kita goreng dulu. Biasanya kalau aku goreng ikan asin itu tak taburin tepung di minyaknya Flavis supaya enggak nyepluk-nyepluk atau enggak meletup-meletup ya. Nah, ini mau kita goreng sampai nanti kering. Kalau misalnya sudah kering, ini mau kita angkat. Kemudian ini mau kita goreng lagi sisanya. Tadi kan enggak sekaligus ya, aku jadi 2 kali goreng supaya nanti lebih cepat matang dan kering. Nah, ini juga sudah matang, ini mau kita angkat. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Kita pakai lombok hijau yang gede Flavis. Kemudian kalau sudah tambahkan juga lombok merah. Ini kita potong-potong juga. Kalau sudah tambahkan juga lombok rawit. Nah, ini lombok rawitnya nanti sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau mau lebih pedas nanti tambahin aja yang banyak, karena masak ikan asin jenis kayak gini enak itu yang pedas, nanti rodok manis sedikit. Tambahkan juga bawang merah, kita iris kasar aja, bawang putihnya juga kita iris kasar aja. Tambahkan juga tomat, ini tomatnya pakai agak banyak. Kalau nanti misalnya Flavis punya tomat yang hijau boleh tambahkan itu Flavis, cuma tadi di pasar nggak ada ya wis pakainya yang merah aja. Sekarang kita mau gongsong bumbunya pakai sisa goreng ikan asin tadi. Ini tomatnya belakangan aja. Aduk-aduk, baru kalau misalnya sudah matang, masukkan tomatnya. Kita aduk-aduk lagi, tambahkan lagi penyedap rasa, kecap manis, aduk-aduk lagi. Ini nggak perlu pakai garam lagi karena
ikan asinnya tadi walaupun sudah disiram pakai air panas, tapi kan masih ada rasa sedikit asinnya Flavis. Jadi nggak perlu pakai garam lagi. Nah ini kita aduk-aduk lagi. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja diaduk-aduk. Ini rasanya udah enak banget, rasanya itu gurih, pedes, sedikit seger dari tomatnya. Nah ini enak banget. Ini nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini rasanya kalau pakai lauk kayak gini Flavis, satu piring tuh nggak cukup, mesti nambah lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup jagung yang enak banget, yang seger banget, yang pasti nanti anak-anak tuh bakal suka. Sajane ini resepnya resep masakan orang Londo, cuman ini sudah aku belokin untuk yang sesuai dengan lidahnya orang Indonesia deh pokoknya. Dan yang pasti nanti anak-anak akan suka karena kita pakai bahan-bahan yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung manis. Ini jagung manisnya kita peret. Meretnya satu kali aja supaya nanti gede-gede. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya, yaitu sosis. Wah ini favoritnya anaknya, Flavikasi banget nih, sosis ayam. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya sosis ayam, bisa juga pakai sosis daging sapi, nggak masalah. Kemudian ini akan kita potong bulat-bulat. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti akan kita sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel untuk sayurannya. Flavis bisa juga tambahkan lagi misalnya kacang polong. Itu juga nanti rasanya akan enak banget. Nah ini wortelnya aku potong menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat ya boleh saja, nggak apa-apa. Pokoknya saya Flavis aja deh. Kemudian kalau sudah selesai dipotong-potong, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini sederhana dan yang pasti lidahnya orang Indonesia banget. Di sini ada bawang, ada brambang, ada kemiri dan juga ada merica. Ini mericanya aku pakai yang bulat ya, tapi juga bisa pakai merica bubuk kalau ada gitu. Kemudian ini akan kita haluskan. Ini aku haluskan menggunakan ulekan karena cuma sedikit ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, di sini langsung kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja supaya nanti supnya itu tidak terlalu berminyak. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum. Jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kalau misalnya udah kayak gini, udah kita angkat. Kemudian kita langsung cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan langsung cemplungin jagungnya. Kalau jagungnya nanti sudah mateng, baru kita akan cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah mateng, di sini kita tambahkan lagi ada gula, ada garam, ada penyedap. Kemudian nanti kita cemplungin sosisnya. Nah, untuk terakhir kali masukkan daun bawangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar aja, ini udah mateng. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget dan rasanya enak banget dan seger banget. Nah, menu ini cocok banget untuk Flavis karena sebentar lagi kan mau bulan puasa nih. Ini cocok banget untuk ide menu sahur karena kalau sahur tuh pengennya tuh masakan tuh yang cemplang-cemplung, enak, terus bergizi ya kan. Nah, yang pasti anak-anak biar suka. Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung siapkan dengan nasi hangat. Wis, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.